Satu, definisi wakaf. Wakaf adalah sedekah jariah, yakni menyedekahkan harta kita untuk kepentingan umat. Harta wakaf tidak boleh berkurang nilainya, tidak boleh dijual dan tidak boleh diwariskan. Dua, dalil wakaf. Salah satu dalil wakaf ialah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Iza matal insanu qataha amaluhu illa min salasah illa min sadaqatin jariyah au ilmin yuntafahu bih au waladin solihin yad'ulah. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. 3. Syarat orang berwakaf. Orang yang berwakaf disebut al-wakif. Ada 4 syarat untuk menjadi seorang al-wakif. Di antaranya 1. Orang berwakaf itu mestilah memiliki secara penuh harta itu. Artinya, dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada siapapun yang ia kehendaki. 2. Orang tersebut mestilah orang yang berakal. Tidak sah wakaf orang bodoh, orang gila, atau orang yang sedang mabuk. 3. Orang itu mestilah baligh. 4. Orang tersebut mestilah orang yang mampu bertindak secara hukum atau rasyid, sedangkan orang bodoh, orang yang sedang muflis, dan orang lemah ingatan tidak sah mewakafkan hartanya. 4. Syarat harta yang diwakafkan. Harta yang diwakafkan oleh seseorang tidak sah dipindah milikkan, kecuali apabila ia memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan, yaitu yang pertama, barang yang diwakafkan itu mestilah barang yang berharga. Yang kedua, harta yang diwakafkan itu mestilah diketahui kadarnya. Jadi, apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya atau majhul, maka pengalihan milik pada ketika itu tidak sah. Yang ketiga, harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf atau wakif. Yang keempat, harta itu mestilah berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain atau mufarrazan, atau disebut juga dengan istilah ghairas sa'i. 5. Syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf. Orang-orang yang menerima wakaf ini ada 2 macam. Pertama, tertentu atau muayyan, dan tidak tertentu atau gairah muayyan. Yang dimaksudkan dengan tertentu ialah jelas orang yang menerima wakaf itu, apakah seorang, 2 orang, atau satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh dirubah. Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tertentu atau al-mauquf muayyan, yaitu bahwa ia mestilah orang yang boleh untuk memiliki harta atau ahlan li al-tamlik. Maka orang muslim, merdeka dan kafir zimmi yang memenuhi syarat ini boleh memiliki harta wakaf. Adapun orang bodoh, hamba sahaya, dan orang gila tidak sah menerima wakaf. Yang kedua, yaitu tidak tentu, maksudnya adalah tempat berwakaf itu tidak ditentukan secara terperinci. Umpamanya untuk orang fakir, miskin, tempat ibadah, dan lain-lain. Syarat-syarat yang berkaitan dengan gairah muayyan pertama ialah bahwa yang akan menerima wakaf itu mestilah dapat menjadikan wakaf itu untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dan wakaf ini hanya ditunjukkan untuk kepentingan Islam saja. Yang pertama, definisi infak. Infak berasal dari kata anfaqo, yunfiku, yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan usaha realisasi perintah-perintah Allah.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak adalah pemberian atau sumbangan, harta dan sebagainya untuk kebaikan. Sedangkan menurut istilah, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Yang kedua itu ada dalil infak. Perintah infak adalah untuk kebaikan. Perintah infak terdapat pada firman Allah yaitu surat At-Tagabun ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang ketiga itu ada macam-macam infak. Infak secara hukum terbagi menjadi 4 macam. Di antaranya adalah sebagai berikut. Infak adalah mubah, yaitu jenis infak mubah merupakan sebuah tindakan mengeluarkan harta untuk perkara mubah, seperti berdagang dan bercocok tanam. Infak adalah wajib. Bentuk infak wajib merupakan pengeluaran harta untuk perkara yang wajib seperti membayar mahar atau sebut mas kawin, menafkahi istri, dan menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah. Yang ketiga ada infak adalah haram. Jenis infak haram merupakan sebuah tindakan mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan Allah, seperti infaknya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam dan infaknya orang Islam kepada fakir miskin, tapi tidak karena Allah. Yang terakhir ini ada infak sunnah. Infak sunnah yaitu mengeluarkan harta dengan niat sedekah. Jenis ini terbagi ke dalam 2 kategori, yaitu infak untuk jihad dan infak kepada yang membutuhkan. 1. Definisi sedekah. Secara bahasa, kata sedekah berasal dari bahasa Arab yaitu sedekah yang berarti tindakan yang benar. Sedangkan secara syara atau terminologi, sedekah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah. 2. Dalil sedekah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a maradatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Sadaqallahul azim. Yang artinya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang-orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Surah An-Nisa ayat 114. 3. Bentuk-bentuk sedekah. Berdasarkan hadis, para ulama membagi sedekah menjadi beberapa contoh, di antaranya membantu mengangkat barang orang lain ke dalam kendaraannya, menyingkirkan benda-benda yang mengganggu dari tengah jalan seperti duri, batu, dan kayu, serta memberikan senyuman kepada orang lain. 4. Perkara yang membatalkan sedekah. Ada beberapa perkara yang dapat menghilangkan pahala sedekah. Di antaranya adalah 1. Alman,
membangkit-bangkitkan, artinya menyebut-nyebut di hadapan orang banyak. 2. Al-adza, menyakiti, artinya sedekah itu dapat menyakiti perasaan orang lain yang menerimanya, baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Dan yang terakhir adalah riya, yaitu memamerkan, artinya memperlihatkan sedekah kepada orang lain karena ingin dipuji. Bersedekah jika ada orang, tetapi jika di dalam keadaan sepi, ia tidak mau bersedekah. Dan yang terakhir adalah keistimewaan wis, wakaf, infak, dan sedekah. Ada beberapa keistimewaan wis yang akan kita dapatkan, di antaranya menambah rezeki, diampuni segala dosanya, masuk surga dengan pintu khusus, dilindungi pada hari kiamat, serta mendapatkan pahala yang terus mengalir tanpa henti meskipun telah meninggal dunia.